Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan Bible studi kita di dalam eksposisi kitab Keluaran. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit sharing ya. Saya beberapa hari ini ada mengajar akan mahasiswa teologi, membicarakan tentang teologi di dalam spiritualitas ya. Nah, tadi pagi ya, saya membahas satu bagian mengenai spiritualitas daripada John Calvin sebagai seorang tokoh reformator. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita seringkali banyak mengenal tokoh-tokoh rohani, ya, karya-karyanya dan pekerjaan-pekerjaan yang extraordinary, yang luar biasa. Salah satunya, saudara, kita mengetahui banyak pikiran-pikiran Calvin yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Baik tafsirannya atau buku-bukunya, yaitu buku Intuitio, ataupun di dalam surat-surat Calvin ada banyak. Dan banyak pikiran-pikiran yang mempengaruhi. Ya, pikiran Calvin mempengaruhi. Tapi saudara, sedikit orang yang pernah mengetahui bagaimana kehidupannya, khususnya kehidupan rohani daripada John Calvin. Dan sedikit orang yang mengetahui tentang keluarga John Calvin itu bagaimana pergumulannya di dalam ikut Tuhan. Banyak yang kurang mengenalin, saudara. Dan saudara kata Yesus Kristus, padahal itu menjadi rahasia daripada karya-karya yang dilakukan. Salah satu daripada pikiran Calvin tentang spiritualitas sebagai orang Kristen, salah satunya, saudara, dia menganggap bahwa perjalanan hidup rohani kita itu adalah suatu perjalanan syarah, ya, yaitu perjalanan rohani yang menuju kepada Yerusalem baru, atau kepada kekekalan di dalam akan datang. Yaitu seperti yang pernah dijelaskan oleh seorang namanya John Bunyan, itu kita sebagai pilgrim progress, suatu perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup fokus kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada banyak hambatan, banyak cobaan. Bagaimana kita terus belajar setia kepada Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan melihat kehidupan ini, saudara, di dalam suatu perspektif, apa yang kita lakukan itu menurut standar Tuhan dan ada nilai-nilai rohani. Seperti Tuhan Yesus dikatakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, kita di dalam dunia ini hidup sementara. Suatu kelak kita akan bertemu dengan Tuhan. Berapa lama kita hidup? Kita nggak tahu. Hidup seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup seperti bunga, sebentar mekar, layu mati. Satu kelak kita akan meninggal dunia, saudara. Kita hidup dalam dunia ini sementara belaka. Tapi bukan berarti waktu kita hidup dalam dunia ini, kita asal-asalan hidup, toh sementara. Di dalam hal ini, saudara, Calvin juga menekankan walaupun kita sedang siara menuju rumah Tuhan yang kekal, dia juga menekankan kehidupan di dunia ini penting, harus dikerjakan secara maksimal. Bukan asal-asal bekerja, tapi kerja yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen, walaupun kita hidup dalam dunia sementara. Bahkan mungkin kita sudah melewati hidup setengah atau 3/4. Waktu yang masih ada ini kita harus gunakan semaksimal mungkin.
Seperti dikatakan di dalam Mazmur 90, hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kemudian diikuti, berilah kami hati yang bijaksana untuk menggunakan waktu-waktu yang ada. Artinya kita mau menggunakan waktu yang terbaik selama di dalam dunia ini. Walaupun sementara. Dan kita harus punya perspektif. Apa yang kita kerjakan di dalam hidup dalam dunia ini, seperti kita mengerjakan sesuatu bukannya kepada Tuhan, tapi di dalam perspektif surgawi. Seperti kita sudah ada di surga, kita mengerjakan perkara di dalam dunia yang sementara ini seperti kita sedang mengerjakan sesuatu dalam kerajaan surga. Yaitu melakukan sesuatu dengan penuh ucapan syukur, penuh gairah untuk Tuhan. Waktu kita di surga nanti, kita mengerjakan sesuatu, segalanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, dan kita akan berikan yang terbaik waktu di surga. Dan sekarang direfleksikan kita dalam dunia ini. Kita mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Di surga, gak ada yang lain kita kerjakan kecuali untuk Tuhan. Dengan pandangan seperti ini, kita mau hidup dalam dunia ini. Di bumi seperti di surga. Nah, saya memberikan penekanan stressing mengenai spiritualitas kita, yaitu kita seperti hidup di surga. Nah, ini sesuatu pandangan yang menembus. Banyak orang memikirkan apa yang kita kerjakan hanya bersifat di dalam dunia ini. Tidak ada nilai kekekalan dan tidak punya kesadaran apa yang kita kerjakan seperti di surga, saudara. Nah, itu yang saya ingin sharing, saudara. Saya rasa ini sesuatu pemahaman yang penting sekali dalam kehidupan kita. Dan ini memang bisa kita bahas lebih limpah. Yang kedua, saudara, kita dalam hidup ini seringkali hanya berorientasi kepada apa yang kita alami, yaitu tentang perjalanan hidup kita sendiri. Sehingga kita nggak ada sempat mengirim perjalanan hidup orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, yang sedang di dalam kesia-siaan hidup. Kita sibuk hanya mengurusin urusan kita sendiri. Termasuk masalah rohani kita nggak pernah selesai. Saudara, di dalam kita menjalankan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia sementara ini, kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, berarti ada tugas, misi Tuhan yang belum selesai, yang harus kita juga perhatikan, saudara. Maka Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan, segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita bukannya sekedar sedang di dalam perjalanan menuju surga. Selama perjalanan itu kita juga dipanggil untuk mengabarkan Injil, untuk membawa sebanyak mungkin orang juga ikut perjalanan hidup kita menuju kerajaan surga. Maka hal ini penting untuk kita pahami. Gereja ada kita dalam hidup kita secara personal atau komunitas. Kita tidak hanya memikirkan kita sendiri atau komunitas sendiri. Masih ada banyak komunitas-komunitas atau pribadi-pribadi orang yang belum mengenal Tuhan. Belum ada jaminan keselamatan. Tugas kita memberitahu kepada mereka, mengajak mereka datang kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita pertimbangkan, kita gumulkan juga. Nah, di dalam kita mengerjakan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal, belum percaya, kita bukannya sekedar suatu kegiatan biasa, tapi itu sesuatu peperangan rohani, spiritual war.
Kita sungguh-sungguh perlu berlutut mengandalkan hikmat kuasa Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bukan sekedar mengajak untuk orang percaya kepada Tuhan, tapi ada suatu peperangan rohani. Kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Kita hanya siap dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan kasih, di mana Tuhan ingin memenangkan mereka. Hari ini, saudara, ada hubungannya dengan pelayanan Musa, saudara. Musa dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan pribadinya. Dia di dalam pelarian dari Mesir, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan tetap. Nah, Tuhan ingin Musa tidak menghabiskan waktu hanya tunggu mati saja. Tuhan ingin periode hidupnya masih ada itu dipersembahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Maka di situ Tuhan menyentuh panggilannya. Musa, engkau sudah umur 80 tahun. Engkau selama ini belum mengerjakan pekerjaanku yang ku kehendaki. Sekarang aku memanggil engkau untuk menghadap Firaun, memberitahu kepada Firaun supaya membebaskan umatku untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini ada suatu tugas mandat Tuhan kepada Musa untuk menjalankan tugas yang penting ini. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel yang mungkin sudah tidak mengenal Tuhan, yang seharusnya mereka sembah. Kehidupan di Mesir yang begitu banyak dewa. Kita di Mesir yang jauh daripada relasi dengan Tuhan. Mungkin imannya sudah hampir luntur. Ada sinkretisme. Adanya pengertian yang salah tentang Tuhan. Teologi yang nggak benar. Dan hidup yang nggak benar. Maka di sini Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sekaligus membebaskan dari kebodohan rohani, membebaskan daripada ketidaktahuan tentang Allah untuk mengenal Allah yang benar dan beribadah dan hidup dengan berhadapan Tuhan. Ini bukan hanya suatu gerakan politis membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bukannya sekedar untuk mengadakan namanya transformasi budaya, tapi ini suatu peperangan rohani. Setiap pekerjaan Tuhan, besar atau kecil, itu satu peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani, saudara, ini menandakan bahwa manusia tidak bisa melayani dengan kekuatan atau keterampilan manusia. Manusia perlu mengandalkan Tuhan, kuasa, hikmat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Sekaligus, saudara, di samping peperangan rohani, kita harus ingat, kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Yang perang itu Tuhan melalui saudara dan saya. Tugas kita hanya taat memberi diri dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, waktu Musa mengatakan, aku tidak bisa bicara, aku berat lidah. Tuhan langsung mengatakan, siapa yang buat lidah? Aku tidak mau. Aku nggak bisa buat orang lain saja. Tuhan marah. Lalu Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada Musa. Aku akan menyertai engkau. Kuasaku akan menyertai. Bahkan aku akan mengutus Harun menjadi juru bicaramu atau nabimu. Artinya, saudara, Musa waktu melayani tidak bisa berpusat kepada diri sendiri, kelemahan sendiri, kecakapan sendiri. Harus mengandalkan Tuhan. Kalau enggak, kita gampang give up. Kita gampang menjadi putus asa atau gampang kecewa pada waktu mengalami kesulitan atau penolakan dalam pelayanan. Saudara, hari ini kita akan melihat
bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan Musa. Ya. Ini suatu perikop yang cukup panjang sebetulnya ya. Dan saya hari ini hanya akan membatasi awal daripada sebelum 10 tulah itu dinyatakan kepada bangsa Mesir melalui Musa. Nah, mengenai 10 tulah lebih intensif saya akan bahas di dalam hari-hari atau minggu-minggu mendatang. Tapi hari ini sebagai introduction sedikit, bagaimana kita memahami mukjizat yang benar dibanding dengan mukjizat yang palsu yang bukan dari Tuhan. Bagaimana kita memahami penyertaan Tuhan yang melakukan tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan hambanya. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan pasal ke-7 ayat 13. Menghadap Firaun, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Musa mulai siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan bertemu dengan Musa, bertemu dengan Firaun. Dan kita melihat pada waktu Musa melaksanakan, dia masih merasa khawatir, takut, dan orientasi kepada diri sendiri. Ini detik terakhir Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa ngomong. Pada sebelumnya Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Ada kehadiranku, mujizatku akan menyertai engkau. Bahkan mengutus Harun untuk menjadi juru bicara. Tapi detik terakhir kita melihat waktu Musa mau melaksanakan kehendak Tuhan, dia masih ada keraguan-raguan atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga dia mengatakan demikian.
Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidah? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Dan ini saudara, sisi lain dia mengatakan dengan suatu kesadaran dia tuh nggak sanggup berbuat apa-apa. Ini sesuatu tanda yang sebetulnya paradok, tanda yang benar. Pada waktu kita melayani, kita sungguh-sungguh menyadari kita tuh tidak mampu dan tidak layak, sehingga menjadikan kita rendah hati, lalu bersandar kepada Tuhan. Ini lawan daripada orang melayani. Kita merasa confident, merasa mampu, merasa sanggup, sehingga waktu kita melayani kita kurang rendah hati dan kurang bersandar kepada Tuhan. Saudara, tanda orang yang sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, salah satu tandanya, ya, dia merasa tidak mampu. Dan dia merasa tidak layak. Tidak layak dan tidak mampu. Nah, ini sesuatu kriteria yang penting sekali. Waktu kita merasa mampu, merasa layak, bahkan kita rasa kita sedang membantu Tuhan. Wah, celaka kita. Kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh Musa itu suatu kejujuran. Ya. Kejujuran dan ada keterbukaan sama Tuhan. Ya. Saudara, kadang-kadang kita nggak terbuka, nggak jujur. Akhirnya, nggak ada penyelesaian dalam hidup kita, saudara. Kita terikat dengan kelemahan, kekurangan kita, dan kita nggak pernah belajar terbuka dan tidak mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Di sini saudara, ada kejujuran dan ada keterbukaan Musa untuk memberitahukan pergumulannya kepada Tuhan. Alasannya kepada Tuhan. Dan dia membuka hatinya untuk Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Saudara, kita perlu andai kata ada panggilan Tuhan, lalu kita ada hambatan, baik hambatan internal hidup kita atau hambatan eksternal, kita beritahu kepada Tuhan. Dan kita sebetulnya gak ada reason untuk katakan no. Karena Tuhan tuh pencipta kita. Hidup kita tuh milik Tuhan. Gak ada istilah no kepada Tuhan. Yang adanya yes. Hati-hati kalau kita sudah memisahkan diri selalu no, no, no. Nanti pada saatnya Tuhan mengkeraskan hati kita, Tuhan buang tidak pakai kita lagi. Kalau ada hambatan, kita beritahu kepada Tuhan. Kalau ada kesulitan, kita mau jujur sama Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Dan Musa di sini, saudara, jujur dan terbuka sama Tuhan. Dan dia juga mau belajar dari Tuhan. Mau menjadi orang yang teachable. Mau membuka hati, mau ditegur, mau diproses, dan mau dinasihatin oleh Tuhan. Saudara, setiap alasan, setiap penolakan pasti ada alasan. Entah alasan itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar sesuatu hal yang sepertinya nggak terlalu serius. Dan sini saudara Yesus Kristus, Musa menjawab kepada Tuhan tidak betah lidah. Tidak langsung katakan no. Tapi sebenarnya di belakangnya, jangan saya Tuhan. Ya. Sudah katakan di sini, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Akulah Tuhan. Ya, ini penting sekali. Akulah Tuhan. Tuhan itu menyerahkan Tuhan. Musa, kamu ini milikku. Kamu ini alatku. Engkau nggak ada hak untuk menolak. Engkau menolak boleh berontak kepada aku. Siapa kamu berani berontak kepada aku?
Musa menyampaikan, aku tidak petah lidah, aku tidak sulit untuk bicara. Mungkin selama ini Musa sudah jarang berkomunikasi dengan manusia, komunikasinya dengan bahasa sandi, ya, menghadapi binatang-binatang, saudara. Lalu waktu Musa menyampaikan keberatannya kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kembali pakai huruf besar, Tuhan, ya, ini Jehovah atau Yahweh, ya. Saudara, orang-orang Yahudi sangat hormat nama Tuhan, sehingga seringkali tidak berani ngomong Yahweh, tapi ngomong Adonai, Tuanku. Karena Alkitab mengajarkan, nanti saudara, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka orang Yahudi sangat menghormati nama Tuhan. Tidak berani sembarang ngomong Yahweh. Ngomongnya tuh Adonai, Tuanku. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku menganggap engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abahmu sebagai nabimu. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, ini bukan berarti betul-betul Musa sebagai Allah, ya, tapi hanya Allah sebagai Firaun, menjadi representatif Allah, wakil Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf, kepada Firaun. Dan Harun yang notabene sebagai kakaknya sebetulnya menjadi nabi bagi Musa. Artinya saudara, Musa betul-betul menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, kamu jadi Allah bagi Firaun, dan abahmu sebagai nabi. Artinya Musa mendapatkan privilege yang tinggi sekali. Saudara, ini sedikit saya memberikan penjelasan yang sebenarnya tidak pada poin yang utama. Hubungan Musa sama Harun. Harun itu kakaknya Musa, lebih tua 3 tahun. Tetapi secara rohani, Musa diberikan jabatan khusus oleh Tuhan, yaitu orang kepercayaan Tuhan, representatif Tuhan, wakil Tuhan. Maka walaupun Harun itu sebagai kakaknya, dia harus taat dan menghormati Musa, walaupun Musa itu secara lahiriah itu adiknya sendiri. Ini tidak gampang, saudara, ya. Yang senior harus menghormati yang junior, ya. Tapi di sini suatu prinsip rohani. Walaupun Musa lebih muda, adik daripada Harun, tapi dalam penetapan Tuhan, Musa diangkat sebagai pemimpin, dan Harun hanya sebagai asisten daripada Musa. Dan Harun dalam hal ini taat. Tapi kita melihat di dalam perjalanan berikutnya, Harun dan Miriam, kakak-kakak Musa, sebetulnya di dalam hatinya ada iri hati. Maka di dalam berikutnya, nanti kapan kita membahas berikutnya, bagaimana Harun dan Musa pun di dalam hati itu dia punya ambisi, punya kepentingan sendiri. Tapi dalam kali ini kita melihat Harun belajar tunduk kepada Musa sebagai asisten Musa atau juru bicara Musa. Saudara, di sini saudara kata Yesus Kristus, Tuhan mengkonfirmasikan kepada Musa, engkau akan kuangkat menjadi Allah atas Firaun, sehingga Firaun harus dengar perkataanmu. Dan Harun diangkat menjadi Nabi Musa untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan melalui Musa. Nah, di sini saudara Yesus Kristus, kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa berikutnya, engkau harus mengatakan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abamu harus berbicara Firaun, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Saudara, ini Musa boleh kata menghadapi Firaun harus memiliki suatu kesadaran. Dia menghadap Firaun bukan atas nama diri,
tapi atas nama Tuhan. Dan Tuhan memakai Harun menjadi juru bicara. Sehingga pada waktu kita melayani, kita menyadari kita melayani karena perintah Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, Tuhan akan menyertai orang yang melayani dengan cara yang demikian. Kemudian Tuhan berikan informasi berikutnya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Saudara, di sini katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Saudara, kalau kita melihat nanti di dalam pasal-pasal berikutnya, dari tulah pertama sampai tulah ke-6, kita melihat bagaimana Firaun yang pertama disebutkan yang mengeraskan hati, mengeraskan hati, mengeraskan hati. Itu di dalam 6 tulah pertama. Baru tulah yang ke-7 dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, ini saudara, ini suatu yang paradoksis sekali. Sisi lain, saudara, kita melihat bahwa Firaun mengeraskan hati, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, siapa Tuhan itu? Sehingga aku harus tunduk kepadanya. Sehingga walaupun berkali-kali Allah melakukan mujizat, kita melihat Harun tetap mengeraskan hatinya. Dan semua peristiwa ini, Tuhan sudah beritahu kepada Musa bahwa Firaun akan mengeraskan hati. Dan Tuhan akan melakukan banyak mujizat di dalam proses pelaksanaan Musa melakukan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan tahu bahwa Musa kalau nggak diberitahu, dia mungkin akan mengalami pergumulan yang tidak mudah. Orang dikasih tahu pun kadang-kadang menjalani susah. Di sini suka Yesus, Tuhan kasih tahu, engkau akan mengalami kesulitan, tantangan, rintangan. Tapi ingat, semua rintangan yang ada di dalam kontrol Tuhan, di dalam izin Tuhan. Apapun yang menimpa kita di dalam pelayanan, itu di dalam kontrol Tuhan. Bahkan musuh yang menghambat kita, yang menteror kita pun di dalam kontrol Tuhan. Bahkan serangan iblis pun di dalam kontrol Tuhan. Sehingga apapun kesulitannya, kita nggak perlu menjadi nervous. Kenapa? Semua di dalam kontrol Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu bahwa Firaun akan mengeraskan hati, di balik mengeraskan hati, kekerasan hatinya pun di dalam kontrolku. Yang kedua, saudara, bagaimanapun keras daripada Firaun, Allah tetap yang akan menang. Betapa hebatnya, betapa kakunya Firaun, endingnya Allah akan menang. Artinya, di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus punya keyakinan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Endingnya pasti Tuhan akan menang. Gak ada kesulitan di dalam dunia yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, apapun yang kesulitan kita hadapi, berapa besar musuh kita, suatu kelak mereka harus mengakui Allah itu Tuhan berdaulat. 3 hal ini penting sekali. Allah kontrol segala sesuatu. Allah yang akan overcome, mengalahkan segala sesuatu, dan segala sesuatu akan ditundukkan kepada Tuhan. Maka di dalam penginjilan, Tuhan Yesus mengatakan, segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepadaku. Berdasarkan kuasa Tuhan ini kita menjalankan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua
ayat ke-11, segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan pandangan demikian, saudara, kita boleh menjadi orang tegar di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak gampang lose heart, tidak gampang burn out, karena kita tahu segala kesulitan di dalam kontrol Tuhan. Segala kesulitan akan ditaklukkan oleh Tuhan. Dan segala musuh akan berlutut, akan mengaku Yesus itu Tuhan. Dan ini Tuhan sudah beritahukan lebih awal kepada Musa bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya, tetapi aku akan memperbanyak mujizat, dan pada saatnya bangsa Israel akan kulepaskan daripada Firaun. Dan Firaun akan dikalahkan oleh Tuhan dan akan mengakui seluruh Mesir, dan orang Mesir melihat Yahweh itu Tuhan yang berdaulat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan sudah beritahu sebelumnya kepada Musa, dia akan menghadapi kesulitan. Bukan hanya menghadapi kesulitan menghadapi orang Mesir, tapi juga nanti akan menghadapi kesulitan yang banyak dari orang Israel yang tegar tengkuk. Tuhan yang berdaulat memberitahu kepada Musa, engkau akan kesulitan, tapi kamu jangan tawar hati, jangan takut, jangan lose heart. Aku akan menyertai engkau. Ayat kelima, dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, kita melihat, saudara, tanganku akan teracung, menyatakan Allah akan menyatakan kedaulatannya, sehingga orang Israel tahu dan harus mengakui Yahweh itu Tuhan yang berdaulat. Sekaligus orang Israel bisa mengalami karya keselamatan Tuhan. Saudara, waktu kita harus menghadapi kesulitan, kita harus sadar segala kesulitan dalam kontrol Tuhan akhirnya akan selesai, dan kuasa Tuhan akan menyertai kita, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat ke-6, demikianlah dibuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahunnya ketika mereka berbicara kepada Firaun. Saudara, kita melihat di sini, kita belajar tentang kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, ya, di dalam kita menghadapi kesulitan. Kita melihat adanya kedaulatan Tuhan, ya. God sovereignty. Semua apapun yang terjadi di dalam dunia ini ataupun tantangan dalam hidup ini, semua di dalam kontrol Tuhan. Gak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan. Yang kedua, saya tekankan lagi, bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang akan menaklukkan semua masalah-masalah di dalam kehidupan saudara dan saya. Gak ada kesulitan yang terlalu besar sehingga Allah itu tidak bisa menaklukkan saudara. Yang ketiga, satu saat semua orang kafir, orang gak percaya, ataupun orang percaya pun harus mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang berdaulat. Dari sini saudara, kita waktu menghadapi kesulitan, kita nggak gentar. Kita hanya perlu mensadari kehadiran Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah sekarang saudara, yang kedua, Allah juga menyatakan kehadirannya melalui tanda-tanda yang extraordinary.
Saudara, sesungguhnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, melihat mujizat-mujizat Tuhan sebetulnya tidak terlalu banyak disebut dalam kitab-kitab. Tapi bukan berarti Allah itu tidak berdaulat, saudara. Kita melihat paling dalam Yesaya, Elia, dalam Elisa, ya, ada mujizat besar dalam Kisah Para Rasul, ya. Tapi di dalam banyak yang lain, saudara, kita melihat bahwa Allah itu bekerja di dalam sejarah. Saudara, istilah sejarah itu His story. His itu Allah, story itu sejarah. Allah bekerja di dalam sejarah. Dan sejarah yang biasa ini, kadang-kala di dalamnya ada pekerjaan Tuhan yang extraordinary. Cuma kita nggak menyadari, saudara. Nah, khususnya, saudara, bagaimana kita melihat, memahami ini mujizat dari Tuhan atau bukan. Ya, kita mau melihat beberapa hal, saudara. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkan mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kadang memakai mujizat untuk mengkonfirmasikan penyertaannya kepada orang yang dipakai. Ya, kadang-kadang Tuhan memakai mujizat untuk mengkonfirmasikan, inilah hambaku. Ya, tanda orang dipanggil dan diutus oleh Tuhan, Allah memakai mujizat untuk mengkonfirmasikan orang yang dipakainya. Tuhan sudah mengantisipasi, ya, untuk menghadapi Firaun. Itu perlu ada pelengkapan adanya miracle. Untuk menghadapi orang Israel pun perlu miracle. Bukan dengan cara yang ordinary. Bukan cara biasa. Perlu miracle, saudara. Saudara, khususnya untuk Firaun, saudara. Firaun diikat oleh kepercayaan-kepercayaan yang ada di Mesir. Ada dewa-dewa. Dewa-dewa itu disembah, dan ada juga namanya nabi-nabi di situ. Atau zaman sekarang namanya dukun-dukun. Ya. Dan mereka mampu melakukan mujizat, saudara. Mampu melakukan tanda-tanda supranatural. Ya. Maka di sini, saudara, Musa juga dipelengkapi dengan hal-hal yang supranatural ini, saudara. Kita mengetahui juga bangsa Israel selama di padang gurun, dia juga terus menuntut adanya mujizat. Pada waktu tidak mujizat, mereka bersungut-sungut marah kepada Musa. Lah Tuhan menyatakan kehadirannya, konfirmasinya kepada Musa dengan melengkapi adanya mujizat. Untuk menghadapi Firaun yang di belakangnya ada kuasa-kuasa kegelapan, adanya nabi-nabi palsu yang bisa melakukan mujizat. Saya katakan nabi palsu, yaitu nabi yang bukan karena panggilan Tuhan, bukan karena diutus oleh Tuhan, bukan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu nabi palsu. Maka di sini, saudara, adanya mujizat atau miracle diperlukan untuk mengkonfirmasikan bahwa hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan. Tapi saya perlu tekankan lagi, tidak semua orang yang melakukan mujizat selalu adalah orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Nabi-nabi palsu pun bisa melakukan mujizat. Yang kedua, saudara, tujuan Allah menyatakan mujizat untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan melampaui kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Melampaui kuasa-kuasa kegelapan, melampaui kuasa-kuasa iblis.
Saudara, kita percaya adanya iblis dan kuasa iblis. Dan Allah memakai Musa melengkapi mujizat, menyatakan bahwa Allah yang mengutus Musa adalah Allah yang lebih besar, lebih berkuasa dengan ilah-ilah yang dipercaya oleh Firaun atau yang dipercaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga ada dua hal. Pertama, untuk menyatakan orang itu diutus oleh Tuhan. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah itu yang dipercaya oleh Musa adalah Allah yang sejati, yang punya kuasa lebih besar daripada ilah-ilah atau dewa-dewa Mesir. Nah, ini dua hal penting sekali, saudara. Nah, kita melihat, saudara, waktu Musa menghadap Firaun, maka Firaun, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu, lemparkanlah itu ke Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Lalu katakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melepaskan tongkat di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Saudara, ini miracle besar, ya. Tongkat menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat demikian dengan ilmu matera mereka. Artinya, saudara, mereka akhirnya juga masing-masing mereka melempar tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Ya. Tapi tongkat-tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara, kita melihat, saudara, dewa ular, ya. Mesir, ya, itu mengenai dewa ular itu, ya, itu menjadi suatu dewa yang luar biasa di situ. Dan mereka ahli-ahli sihir itu bisa membuat ular juga, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, mujizat tidak monopoli dilakukan oleh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan yang benar. Nabi-nabi palsu pun, tukang-tukang sihir, bisa melakukan mujizat, saudara. Maka kalau kita nggak baca firman Tuhan baik-baik, saudara, kita bisa tergoda untuk mengandalkan iblis, ya, kuasa iblis untuk menolong kita. Saudara, mereka juga bisa membuat ular, saudara. Saudara, kalau orang banyak bicara tentang mujizat, saudara jangan langsung identikan bahwa orang ini pasti orang utusan Tuhan, pasti dipakai oleh Tuhan. Hati-hati. Nanti akan saya jelaskan, kita membedakan mujizat yang palsu dan mujizat yang asli. Tapi saya memberitahu, tidak semua mujizat atau hal-hal yang supranatural pasti dari Tuhan yang sejati. Bisa dari iblis pun bisa melakukan mujizat. Nah, kita melihat orang-orang di Mesir itu, ya, disebutkan di sini, saudara, ahli-ahli di Mesir, tukang-tukang sihir, orang-orang berilmu, mereka masing-masing melemparkan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Saudara, tongkat-tongkat jadi ular. Jadi tongkat-tongkatnya itu banyak, saudara. Jadi ular semua, luar biasa. Tapi kita melihat, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi kita melihat, saudara, mulai kesempatan itu, Tuhan ingin show force, betul, bahwa Allah yang akan membawa orang Israel keluar dari Mesir, Allah yang lebih besar daripada Allah-Allah yang ada di Mesir, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, bahwa waktu Allah mengutus hambanya melakukan mujizat, yang pertama untuk mengkonfirmasikan bahwa orang yang diutus oleh Tuhan itu disertai dengan mujizat. Dan mujizat yang diberikan berbeda dengan mujizat yang bukan dari Tuhan. Dan mujizat yang diberikan melampaui kekuatan-kekuatan yang dalam dunia ini.
Sehingga saudara, kita sebetulnya sebagai anak Tuhan, orang yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, Roh Kristus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus, Roh Kristus yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh-roh dalam dunia ini. Sehingga orang Kristus sejati nggak perlu takut dengan dukun. Nggak perlu takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita ada Roh Kudus. Kita ada Roh Kristus dalam hidup kita. Yang lebih punya kuasa yang lebih besar. Dan kita bahkan diberi kuasa juga untuk melawan segala kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Karena roh yang ada pada kita lebih besar, yaitu Roh Allah sendiri. Dan kita melihat Allah mendemonstrasikan, ya, melalui Musa ini, tongkat Musa yang dilemparkan Harun menjadi ular dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir orang Mesir. Saudara, kita melihat apakah dengan demikian saudara langsung Firaun mau menerima, mau taat kepada Musa? Oh tidak, saudara. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara katakan, Firaun berkeras, tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Harun dan Musa. Tidak taat, saudara. Saudara, mujizat tidak selalu membawa orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Firman timbul karena pendengaran akan firman. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengaku Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Saudara, mujizat saudara tidak menjamin seseorang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Bahkan saudara, saya beritahu, orang yang mengatakan mengalami begitu banyak mujizat atau menyaksikan begitu banyak mujizat tidak menjamin hidup rohaninya itu benar. Dan tidak jamin, saudara, hidup rohani itu bertumbuh. Bahkan orang yang sering menuntut mujizat terus-menerus, itu hanya menyatakan kekerasan hatinya yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Sehingga kita jangan terlalu gandrung, terus ingin mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat bisa menjadi tanda engkau adalah orang mengeraskan hati yang tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini saudara Tuhan Yesus Kristus, dua hal dari saya katakan bahwa mujizat diperlukan untuk mengkonfirmasikan bahwa hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan. Mujizat mengkonfirmasikan bahwa Allah yang sejati punya kuasa yang lebih besar daripada Allah-Allah yang palsu. Lalu kita pikir, saudara, sisi lain, apa yang menandakan, ya, karakteristik apa yang menandakan itu mujizat dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan? Saya akan akhiri sampai di sini lebih dulu. Minggu depan kita akan membahas mengenai karakteristik kita mengenali nabi dan mujizat palsu dan nabi asli dan mujizat yang dari Tuhan. Nah, minggu depan kita akan bahas.